Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengambil video UKIN tentang materi berpuisi pada siswa kelas 8. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan memberikan motivasi dan bisa sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh UMM. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam materi berpuisi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita mendapatkan berkah dan apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah, kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan ketua kelas pimpin bersama. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa wasi' riyad. Hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Tisha kemarin tidak sekolah, kemana Tisha? Sakit. Oh sakit, karena sudah sembuh? Alhamdulillah kalau sudah sembuh ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita memasuki materi baru yaitu tentang puisi. Sebelum kita membahas tentang puisi, sudah pernah belum kalian dengar kata puisi? Sudah. Kelas berapa atau sebelum sekolah sudah pernah dengar? Sudah. Pernah nggak baca puisi atau ikut lomba baca puisi? Pernah. Siapa yang pernah ikut lomba baca puisi? Vira, ada kejuaraan nggak?
biasa. Kemudian unsur-unsur membangun apa saja yang ada dalam puisi? Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisiknya diksi, imaji, kata, gaya, rima, dan tipografi. Kalau unsur batin puisinya tema, rasa, nada, dan amanat. Jadi ya, unsur-unsur dalam puisi itu dibagi menjadi dua, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik apa saja tadi? Ada diksi. Ada diksi. Apa diksi? Pemilihan Kita bahas satu-satu. Diksi itu pilihan kata. Kemudian unsur fisik yang kedua, imajinasi. Seorang berpuisi itu harus mempunyai jiwa imajinasi, merangkai kata-katanya dengan penuh makna, dengan indera penglihatan, pendengaran, perasaan ya, dan perabaan, menggunakan 5 indera. Yang ketiga, unsur fisik yang ketiga, kata-katanya harus tepat, kata kalimatnya harus disusun dengan tepat, harus menarik dan tidak panjang lebar seperti prosa. Tadi kan dikatakan ya, puisi tidak seperti prosa. Kalau prosa kan cerita, kalau puisi kata-kata singkat. Kemudian yang keempat, gaya bahasanya, menggunakan gaya apa dia, ungkapan apa. Dan yang terakhir, ada lagi yang terakhir atau ada lagi? Tipografi. Apa tipografi? Bentuk puisi itu kan ada yang tulisannya panjang, ada yang sedikit, ada yang menjorok ke dalam. Ada nggak contohnya di LKS? Ada. Kalau puisi lama dia bukan oleh aturan ya nak ya. Tapi kalau puisi baru, tipografi puisi itu bentuknya bermacam-macam, tidak terikat oleh aturan. Ada yang menjorok ke dalam, ada yang panjang, ada yang sedikit. Itu namanya tipografi, bentuk penulisan atau tubuh dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir apa tadi? Rima. Apa rima? Pengulangan bunyi yang ada di mana? Rima. di awal. Di awal, di akhir, Bang. Di awal apa di akhir? Di akhir. Ada di akhir, ada di awal. Ada di LKS semua ya nak ya. Kalau yang ada di akhir itu sajadnya A, B, ada AA, ada A, B, A. Nanti akan kita bahas mengenai rima, ada pembahasan selanjutnya. Jadi rima itu kata yang ada di akhir kalimat. Kemudian ya ada tema, rima, gaya bahasa, citraan, citra penglihatan. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menentukan unsur dalam puisi? Dalam menentukan unsur puisi kita harus ada langkah-langkah. Langkah apa saja yang harus diperhatikan? Silakan, Rizka. Langkah-langkah dalam bentuk puisi ada dua. Yang pertama, mengidentifikasikan kesatuan unsur pembangunan puisi. Yang kedua, menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci dalam puisi. Ya. Ada yang lain? Apa Tisha? Mengaitkan maksud puisi dalam kehidupan nyata dan memparafrasingkan setiap bait puisi dalam kata kunci dan realita. Ya, ada satu orang lagi. Ya, silakan satu sekali. Ada tiga, mengidentifikasi kesatuan unsur pembangunan puisi, menentukan kata kunci setiap lari bait, dan mengaitkan maksud bait dengan kehidupan nyata. Iya, jawaban kalian ya benar semua. Kita akan lihat nih. Nah, jadi langkah-langkah menentukan unsur puisi ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Jadi mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Puisi itu harus diidentifikasi dulu unsur-unsurnya. Yang kedua menentukan kata kunci. Nah, dalam setiap bait kata kuncinya apa? Jadi tahu apa maknanya, apa unsurnya.
kedua, simpulkan struktur fisik. Simpulkan struktur batin fisik. Jadi baca puisi dulu. Nah, ada 3 menurut saya Pak. Ada yang lain? Ibu, Silakan Mira. bacalah puisi secara seksama. Simpulkan struktur fisik puisi dan simpulkan struktur batin puisi. Nah, ada 3 sama dengan saya Pak ya. Tambah lagi 1 lagi ya, silakan. Ada 5. Yang pertama, Bacalah puisi secara seksama. Yang kedua, simpulkan struktur fisik puisi. Yang ketiga, simpulkan struktur batin puisi. Yang keempat, pahami maksud kata-katanya. Dan yang kelima, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai arti yang digunakannya. nah ya, yang pertama bacalah puisi secara seksama. Bisa tidak kalau kita nggak baca puisi secara seksama bisa menyimpulkan isi puisi? Tidak. Jadi yang langkah pertama harus membaca puisi secara seksama. Selesai. Oh, isinya tentang ini. Yang kedua, simpulkan unsur fisik. Jadi harus ingat unsur fisiknya ada berapa tadi? Jadi harus ditentukan struktur fisik puisi itu ada 6 tadi harus ditentukan dulu. Kemudian unsur struktur batin ada berapa tadi? Jadi struktur fisik dan struktur batin itu kita harus memahami terlebih dahulu, baru bisa menyimpulkan isi yang ada dalam puisi yang akan kalian kerjakan atau kalian baca. Paham? Dan yang terakhir menyimpulkan isi puisi. Ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Jadi kalian bisa melihat tayang video ini dan nanti setelah melihat tayang video ini bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Nanti dikasih perinan puisinya. Ya, silakan disimak. Kami punya iman setiap waktu
atau bertanya dengan kelompok yang lain boleh. Tapi bukan hanya jawabannya. Sebenarnya apa sih fisik itu? Silakan gabung dengan kelompoknya. Bergabung pada kelompok. Sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai belum? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Baiklah. Kalau kelompok 1, 2, 3 sudah selesai, masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang tampil di depan. Kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mana bagi-bagian struktur diksi dan struktur batinnya. Jadi, menurut kelompok kami, struktur fisiknya yang pertama diksi. Bagian diksinya itu bagian corona dan pengecut. Nah, dan bagian yang kedua, struktur yang kedua yaitu citraan. Di dalam puisi yang telah ditayangkan tadi, citraannya menurut kelompok kami cuma ada 3. Yang pertama citraan penglihatan, yang kedua citraan pendengaran, dan citraan penalasan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan dari kelompok 1 dan 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan Rizka untuk menanggapi. Menurut saya, visi yang telah ditayangkan tadi visi modern karena limanya tidak beraturan. Karena rimanya tidak beraturan. Menurut kelompok 1, rimanya ini termasuk rima puisi modern karena rimanya tidak beraturan. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya silakan Sylvia. Menurut saya, tema yang dibuat tentu tentang kesehatan, tetapi yang lebih tepatnya mengenai virus yang sedang mewabah. Mengenai virus yang sedang mewabah. Ya. Ada lagi yang ingin menanggapi dari diskusi kelompok 2? Tidak ada? Nah, baiklah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Struktur visinya terdiri atas diksinya adalah nama virus yang sedang mewabah dan membahayakan. Citranya ada 3. Yang pertama citra penglihatan. Citra penglihatannya adalah sejak engkau ating kami mengurung diri dalam rumah. Citra pendengarannya adalah padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala. Bukan ditanyakan, menanggapi. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan untuk menanggapi. Silakan. Ingin menanggapi di bagian mana? Silakan. Silakan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ayo. Silakan kalau ingin menanggapi. Ingin menanggapi silakan. Kelompok 3 ingin menanggapi kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Ayo, Opira kelompok 3, silakan. Ingin menanggapi apa, Opira? Menurut kelompok kami, pencitraannya hanya citraan penglihatan karena sejak engkau
sedang engkau ahli, kami menyuruh diri dalam benar. Saat kami terlalu hati dan bermalah dan lupa pada dosa-dosa. Menurut kelompok tiga menggunakan hanya ciptaan penglihatan. Bagaimana kelompok satu, ada berapa citraan? 3. Ada 3 citraan. Silakan kelompok 2 ingin menanggapi. Menurut kelompok kami, ada kode memberikan kesan kecerdasan. Engkau dating seperti bala tentara dalam operasi melepaskan hati manusia dan menunjukkan juga kepada dosa-dosa. Itu menurut kelompok 2. Ada yang menanggapi lagi kelompok 2 dan kelompok 3 selain Vira dan Cut? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang misi tadi dan video. Struktur fisiknya terbagi menjadi 6. Yang pertama, diksi. Corona, nama virus yang sedang mewabah. Pengecut itu orang yang tidak berani. Citraan penglihatan. Sejak engkau kami mengurung diri dalam rumah. Citraan Lagi kelompok 2 dan 1 mengenai hasil diskusi. Kelompok 3 ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kegiatan 2 akan memberikan argumen terhadap puisi yang ada di layar monitor. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ini kalian memberikan argumen dan menganalisis. Itu dia ada di layar monitor. Memberikan argumen terhadap isi puisi itu dan menganalisis. Silakan itulah puisinya. Ya, memberikan argumen terhadap isi puisi tersebut dan menganalisisnya, tugasnya terhadap isi puisi tersebut. Mulai dari kata-katanya, diksinya, apa sudah tepat atau belum. Silakan ya, dikerjakan. Sudah? Ada yang tanyakan mengenai menganalisis? Akan didiskusikan, menganalisis dan memberikan argumen atau pendapat terhadap isi puisi ini. Apa ada yang tanyakan? Ada yang masih bingung? Ada yang tanyakan mengenai argumen? Argumen itu pendapat. Katanya biar kita jelaskan, berikan pendapat mengenai isi puisi tersebut. Silakan.
Ya. Nomor 1 sudah, nomor 2, 3 sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan jangan gantian yang maju ke depannya yang tampilnya, jangan itu saja, silakan. Perwakilan kelompoknya gantian yang tampil ke depan karena ada 2 tugas ya. Ayo, kita semakin mendekati waktu istirahat. Silakan kelompok 1, 2, 3, siapa dulu yang akan tampil? Perwakilan kelompoknya gantian. Ayo. Argumen, pendapat, menganalisis dari segi kalimat. Silakan bisa kelompok 3. Kelompok 3 diwakilkan oleh Tisha. Yang lain silakan. Menurut saya, Langsung maju ke depan. Nak. Maju ke depan. Biar teman yang lain mendengarkan. Sama tidak sih argumennya dengan kalian kelompok 1 dan kelompok 2? Yang buat suaranya Tisha. menurut saya tentang puisi sejak bulan Mei 1998 temanya tentang hukuman keadilan karena banyak membahas tentang hukum adil. Contoh salah satu baiknya dan tentang perasaan penyair yang sesuai dengan puisi. Ya, apa ingin menanggapi? Tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dari kelompok kami dalam puisi Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Menurut kelompok kami, tentang temanya menegakkan hukum keadilan dan menggambarkan hukum keadilan karena terdapat kata yang mengenai hukum keadilan. Seperti apa yang harus ditegakkan bersama adalah hukum adil, dan juga pada bait hukum adil adalah bintang pedoman dalam prahara. Analisisnya A. Isi pendapat. Temanya peristiwa yang terjadi di Indonesia pada bulan Mei 1998. Majasnya baris ketiga dalam bait pertama. Secara tidak langsung penyair mengatakan bahwa amarah terjadi di mana saja, kapan saja. Perasaan penyair merasa kesal akan perlakuan yang tidak adil. Nada atau suasana yang tergambar adalah kekacauan. Dari pendapat siswa sudah sesuai dengan isi puisi dan penjelasannya lengkap. Keefektifan kalimatnya saat berbicara, penekanan kata sudah tepat dan biasa dipahami oleh siswa-siswa lainnya. Ada yang ingin menanggapi hasil pendapat dan analisis dari kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikumpulkan. Kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan pendapat kelompok 1. Pendapat tentang puisi ini adalah bahwa puisi tersebut menceritakan tentang pemerintahan yang tidak adil dan yang memperhatikan rakyatnya. Analisis isi pendapat menegak hukum keadilan. Perasaan ternyata
sudah mau istirahat. Kemudian untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas kembali dan ada soal-soal dan akan memasuki materi 3.8 dan 4.8. Refleksi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita? Mempelajari tentang puisi. Jadi puisi itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tadi ada dua, unsur batin sama unsur fisik. Unsur fisiknya tadi terdiri 6. Yang pertama lari, kedua baris, kedua bait, ketiga rima, keempat pertautan, yang kelima diksi, yang keenam imaji. Dan yang struktur batinnya tadi ada tema, perasaan, dan nada, dan amanat. Dan tadi juga kami telah menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bu Dewi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, saya berterima kasih kepada Ibu telah mengajar kami dengan adanya materi puisi saya dapat belajar imajinasi dan mengerti dengan kata-kata yang indah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, saya pribadi khususnya sangat senang dengan puisi. Dengan adanya materi puisi dapat menambah wawasan, dan imajinasi dalam mengungkapkan kata-kata indah puisi berhubungan dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Saran saya buat Bu Dewi untuk memberikan dan menampilkan video puisi yang lebih bagus. Baiklah, Terima kasih Bu Dewi. iya, terima kasih ya. Sama-sama.